Semuanya berawal dari orang ini yang bernama Muhammad Fawaid yang berusia 27 tahun yang tinggal di Dusun Patuk, Desa Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, yang tinggal dengan istri dan satu anaknya. Sedangkan Fawaid yang saat itu sebagai sarjana S1 manajemen itu nggak punya pekerjaan, yang bahkan udah nganggur sejak dia tamat kuliah di tahun 2020 lalu, yang cuman ngabisin waktunya dengan nongkrong di warung kopi di kolong tol dekat rumahnya, yang juga seneng dugem di hiburan malam. Terus yang parahnya lagi, dengan kondisinya kayak gitu, Fawaid juga terjerat judol sampai ngebuat dia pun banyak hutang, bahkan sampai ke pinjol. Nah, karena masalahnya ini ya, jadinya banyak saudara dan orang-orang terdekatnya berusaha menasehati. Nah, tapi Fawaid yang juga tipikal orang yang mudah tersinggung ditambah temperamen yang suka marah-marah kalau dinasehatin. Jadinya di tahun 2000 dan yang padahal udah punya istri dan anak, jadinya ya Bu Mirzah pun sempat menasehati Fawaid dengan sebut kayak gini. Kamu udah S1 kok belum kerja, udah punya istri dan anak kok malah main judi online. Sebenarnya kalimat itu dilontarkan dengan tujuan menasehati, karena Bu Mirzah yang sebenarnya ya kasihan dan sayang dengan kehidupan Fawaid, apalagi dia yang udah punya istri dan anak. Sedangkan Fawaid yang tersinggung nganggap kalau itu hinaan. Jadinya dia yang emang gampang tersinggung dengan sumbu pendeknya ya jadi kesel. Sampai inilah yang jadi sumbu awal dari rencana horornya yang berakhir naas. Jam setengah 11 siang, dia pun minta tolong ke temennya buat diantar ke rumah bibinya yang gak jauh dari sana. Setelah ngantar Fawaid, temannya pun pergi. Sedangkan Fawaid itu langsung ke rumah Bu Mirzah kayak biasanya, yang langsung ngetuk rumahnya. Nah, setelah pintu dibuka, dia pun masuk melalui pintu garasi depan. Setelah itu baru masuk ke dalam rumahnya. Dimana di sana ya, Fawaid pun langsung nanya di mana kedua anak Bu Mirzah ini yang sebagai sepupunya. Bu Mirzah pun jawab kalau mereka di hari itu sedang masuk kerja sampai sore. Nah, terus pas lagi ngobrol ya, Bu Mirzah pun izin ke garasi depan buat ambil barang. Nah, Fawaid yang ngelihat itu sebagai kesempatan ya, diam-diam langsung ngeluarin pisau dan ngikutin Bu Mirzah jalan ke garasinya. Nah, pas di garasinya, tanpa basa-basi ya, Fawaid pun langsung nusuk perut Bu Mirzah. Karena kaget, Bu Mirzah yang masih bertahan itu sempat lari ke arah pintu keluar sambil teriak minta tolong. Nah, tapi sayangnya belum sempat nyentuh pintu, Fawaid pun berhasil ngejar yang langsung meeting tubuhnya. Nah, karena Bu Mirzah yang masih berusaha teriak, Fawaid yang panik takut ada yang denger ya, itu langsung lehernya, yang akhirnya ya Bu Mirzah pun ambruk dan mengembuskan nafas terakhir di garasi rumahnya. Setelah memastikan Bu Mirzah yang udah gak bernafas lagi, dia pun langsung buat selembar surat wasiat dengan ditulis tangan yang berisi pesan seolah-olah pelakunya adalah mantan pesaing bisnis almarhum suami Bu Mirzah yang masih dendam. Tujuannya ya supaya mengaburkan jejaknya. Setelah itu dia pun langsung bersih-bersih di kamar mandi, ngebersihin badan dan lengannya yang udah dipenuhi lumuran merah, dan juga ganti baju dan celana di salah satu kamar anak Bu Mirzah dengan ngambil baju dan celana yang ada di lemari kamarnya. Setelah itu dia pun sempat ngebersihin genangan merah di lantai garasi depan. Nah, setelah semuanya bersih, barulah dia pun langsung menggeledah rumahnya